ada juga junior-junior yang baru. Senang sekali rasanya pada malam ini saya bisa sharing sama teman-teman. Saya akan sharing-sharing santai. Nanti teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh aja di kolom chat atau raise hand. Nggak usah nunggu materi selesai. Boleh banget buat chat atau raise hand. Nanti akan dibantu sama Tembos buat bertanya. Nanti saya akan jawab. Jadi nggak usah takut, nggak usah nunggu sampai akhir sesi. Kita hari ini tektokan aja mungkin ya, Kang? Yes, betul Tembos. Tembos saya belum bisa sharing. Udah, Kang. Belum? Tembos. Share screen. Nampaknya harus dijadi kohos. Iya. Nah, sambil menunggu teknis, gambarannya nih teman-teman, hari ini kita akan bahas kira-kira apa sih yang dikatakan nokta merah. Apakah nokta merah itu hanya sekedar bentuk dari film, atau sebenarnya ada makna yang tersirat dari nokta merah itu sendiri? Kenapa sih seorang sinias film itu sampai menamainya nokta merah? Kenapa jadi penting? Apakah jangan-jangan ada yang perlu dipertimbangkan oleh kita nih? Bagi yang mau menjalin pernikahan maupun yang sedang melakukan pernikahan, atau yang mungkin mohon maaf mungkin sedang tidak melakukan pernikahan tapi pernah sebelumnya. Kita akan bahas kira-kira apa sih nokta merah pernikahan itu, apa yang menjadi penting. Intinya di materi yang hari ini akan di-share, kita akan refleksi kira-kira apa aja yang bisa membuat sebuah pernikahan atau perkawinan ini itu teman-teman jadi ada noktanya. Apakah coba boleh dicoba? Masih belum Tembos? Oke, sekarang udah bisa. Oke, saya izin share screen teman-teman. Udah tampil ya Tembos ya? Udah. Oke. Tetap. Oke, terima kasih Tembos. Baik teman-teman, pada malam hari ini saya akan mendiskusi nih sama teman-teman nih dan sharing sedikit tentang nokta merah pernikahan. Kenapa saya kasih warna merah nih teman-teman nih? Ya, saya kasih warna merah, terkesan kok spesifik sekali Kang. Emang kenapa sih nokta merah pernikahan itu? Nokta merah ini teman-teman, nokta ini kalau kita lihat dari bahasa, nokta ini artinya sebuah titik, sebuah bercak, sebuah tanda, sebuah hal yang mewarnai suatu hal yang polos. Jadi sejatinya kenapa jadi nokta merah pernikahan ya? Karena sejatinya di pernikahan itu, teman-teman, dalam rangkaian pernikahan itu mungkin ada noktanya, ada bercaknya, ada bintik-bintiknya, ada tanda-tanda tertentunya yang mungkin setiap pasangan punya tanda-tanda atau hal-hal yang menjadikan pernikahannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kenapa bisa beda? Karena balik lagi ke konsep pernikahan. Pernikahan ini adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh sebuah pasangan, artinya dua individu. Ketika dua individu, tentu individu ini membawa masing-masing hal yang latar belakang mereka, baik itu sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, keluarga, dan lain sebagainya, yang harus disatukan. Tentu saja dengan menyatukannya saja, belum tentu aman-aman saja tidak ada bercak, apalagi nanti sudah masuk ke dalam pernikahan. Ya. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat, kenapa jadi penting nokta merah ini untuk kita pelajari? Lalu apa sih nokta itu, Kang Farhan? Nah, nokta ini bisa kita ibaratkan nih teman-teman, ya, seperti bagaikan nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi nokta merah dalam pernikahan ini, teman-teman, bisa jadi sebuah nila setitik yang tetes pada sebuah susu yang sebelanga atau sebesar itu, akhirnya merusak susu yang sebelanga. Artinya, mungkin karena suatu hal yang titik kecil aja, pernikahan itu bisa rapuh
pernikahan itu bisa hilang, pernikahan itu bisa seperti lagu Yura tadi, tidak bahagia. Nah, kalau nanti pernikahan kita sudah tidak utuh, tidak tangguh, tidak bahagia, lalu kenapa harus menikah? Nanti pertanyaannya akan gitu, kalau gitu saya nggak nikah, Kang. Atau malah yang belum nikah, aduh Kang, saya semakin takut mau nikah, Kang. Jangan-jangan nanti kesalahan kecil aja yang saya buat, membuat saya bisa ditinggal. Membuat saya bisa nggak punya siapa-siapa. Membuat saya bisa orang lain pergi dari saya. Apakah pernikahan itu seberat itu? Iya, pernikahan berat. Tapi bukan berarti pernikahan suatu hal yang tidak mungkin dilakukan. Jadi, nokta ini memang seperti satu titik nila, teman-teman, yang akhirnya bisa merusak segalanya. Nah, jadi teman-teman harus, kalau yang belum menikah, ya, kalau teman-teman belum menikah, nanti harus pertimbangkan kira-kira apa yang mungkin bisa menjadi nokta-nokta dalam pernikahan teman-teman. Nah, kalau sekarang yang sudah menikah, bisa cari tahu nih, kira-kira yang nokta-nokta yang jadi dalam nokta dalam pernikahan saya ini apa sih? Sehingga mengakibatkan pernikahan saya mungkin tadi satu, tidak utuh, tidak tangguh, ataupun tidak membuat saya bahagia. Ya, jadi nokta ini teman-teman bisa kita sepakati adalah suatu hal, apapun bentuknya, ya, apapun bentuknya, yang bisa merusak pernikahan yang mungkin hanya terkesan suatu hal yang biasa aja. Jadi karena ini setitik teman-teman, karena ini setitik ya teman-teman, nah highlightnya adalah setitik, maka artinya setitik ini bisa jadi bukan suatu hal yang berat, tapi bisa jadi suatu hal yang ringan, atau yang teman-teman anggap biasa aja. Masa sih karena tidur nggak bisa lampunya dimatiin dia minta cerai? Masa sih karena tidurnya ngorok minta berpisah? Oh, bisa sangat terjadi teman-teman dalam pernikahan itu. Karena suatu hal yang dianggap mungkin saja biasa, ya, suatu hal yang dianggap remeh, suatu hal yang dianggap kecil, suatu hal yang dianggap ya itu harusnya diwajarkan, tapi bisa jadi suatu hal yang kita anggap wajar ini tidak dianggap wajar oleh pasangan kita. Sehingga ini bisa menjadi sebuah titik nila yang akhirnya bisa merusak susu sebelah. Ya, jadi nokta merah pernikahan ini teman-teman adalah suatu hal yang bentuknya sederhana, ya, suatu hal yang bentuknya sederhana dan dianggap seharusnya biasa saja atau dianggap suatu hal yang bukan serius atau dianggap harusnya suatu hal yang diwajarkan, tapi ternyata berdampak pada kerusakan. Jadi kita bisa sepakat ya teman-teman ya, nokta merah dalam pernikahan adalah suatu hal yang mungkin simpel, yang mungkin sederhana, ya, yang mungkin kita anggap biasa saja, dan kita mengharapkan pasangan kita itu memaklumi apa yang kita anggap biasa saja, sehingga ternyata tidak dimaknai dengan suatu hal yang sama, yaitu nggak biasa buat aku, itu risih buat aku, itu suatu hal yang nggak oke buat aku, dan akhirnya membuat kerusakan dalam pernikahan. Jadi tentu saja kan kalau gitu suatu hal yang berat berarti nggak apa-apa dong. Oh ya tentu kalau hal yang berat sudah pasti itu akan merusak. Itu akan noktanya langsung besar. Kan nokta itu ada yang kecil bintik-bintik, ada yang langsung mungkin besar. Ya contoh yang nokta yang besar adalah paling mudah adalah perselingkuhan. Ya, seperti pada film. Ya, di film kan terjadi perselingkuhan. Ya. Nah, kalau perselingkuhan itu udah suatu hal nokta yang sangat besar, catatnya udah sangat sulit untuk dihilangkan karena apa? Trust-nya hilang. Nah, tapi di luar itu, di luar hal-hal yang kita anggap besar, tadi mungkin perceraian,
apa apa tadi, perselingkuhan, misalnya lain KDRT atau hal lain yang memang berat, itu sudah pasti disebut no. Tapi kadang kita nggak sadar suatu hal yang kita anggap simple, suatu hal yang kita anggap sederhana, suatu hal yang menganggap ya itu kebiasaan saya, harusnya kamu maklum, adalah nokta merah yang tidak kita ketahui atau kita rasa. Oke, kita coba ambil contoh. Ambil contoh ya, teman-teman ya. Nah, tadi ya kita udah bersepakat ya, nokta dalam pernikahan adalah hal-hal yang diwajarkan, ya, hal-hal yang diwajarkan dalam pernikahan, namun ternyata bukan hal yang wajar, baik bagi pasangan atau lingkungan kita. Kita masuk ke contoh. Ini terjadi pada diri saya, mungkin juga ada dalam diri teman-teman, atau bagi yang belum menikah mungkin ada kerasa dari pacaran baru-baru dekat gitu ya, baru-baru dekat sampai akhirnya pacaran lebih dari setahun, pasti berbeda. Contoh yang paling gampang atau yang paling sering kita anggap, yaitu harusnya ngerti lah, yaitu harusnya paham lah, ya itu harusnya suatu hal yang wajar lah, kamu nggak harus marah dong. Kenapa sih kamu marah? Kan aku melakukan hal yang wajar. Paling mudah adalah dari perkataan. Paling mudah adalah dari perkataan. Apa sih perkataan yang paling mudah, paling diucapkan? Misalnya nih, dulu ini saya paling sering ngelakuin ini. Buat background teman-teman, saya menikahi istri saya setelah berpacaran 10 tahun. Jadi sudah cukup lama saya mengenal dia. Baru saya setelah karena kami punya sama-sama tujuan, yaitu sama-sama menyelesaikan studi. Selama kami sama-sama menyelesaikan studi di jenjang S2, baru kami memutuskan untuk menikah. Sehingga dulu itu paling sering, bahkan sampai 10 tahun berpacaran itu masih, kalau saya meminta sesuatu atau dia melakukan sesuatu untuk saya akan terima kasih sayangku, cintaku, honey, bunny, sweetie, cup-cup, muah-muah gitu. Nah, mungkin ini tempo saksi hidup. Ini kopas detik yang dulu ya, Kang. Betul. Nah, ini mungkin saksi hidupnya, karena saya dulu mendekati istri saya ini lewat jalur tembos nih ya. Masya Allah ya, ternyata salah satu macomblang nih tembos nih ya. Macomblang yang tidak disadari, karena kakak ini adalah kakak tingkat saya, kakak tingkat kami di kampus gitu. Jadi pas saya masih anak baru, terus tiba-tiba diseret dan putih dibawa makan oleh kakak dan teman-temannya, terus diinterogasi, ditanya-tanyai oleh kakak mengenai salah satu teman saya kebetulan yang sekarang menjadi istrinya itu. Aduh, alhamdulillah ya Kang, usahanya mantap. Nah, ini nanti kita akan bahas, apakah dengan pengalaman, mungkin nanti teman-teman juga punya pengalaman nih, boleh semangat di sharing. Pengalaman saya yang pacaran dulu, baru menikah, dan pacarannya juga cukup lama, apakah saat menikah itu jadi punya persiapan pernikahan yang lebih matang? Enggak juga. Ini adik saya kebalik, adik saya orang pesantren, jadi sebelum lulus sudah menikah. Jadi saya dulu golkar ya teman-teman ya. Golkar itu golongan karunghal, dalam bahasa Sunda karunghal itu artinya dilewati. Jadi saya nikahnya dilangkahi oleh adik saya. Dia prosesnya cepat. Apakah juga yang cepat juga lebih aman? Enggak juga. Ya. Jadi sebenarnya masalah menikah itu bukan masalah waktu tadi cepat atau lambat, tapi bagaimana kesiapan kita. Nah, balik lagi nih teman-teman, perkataan paling gampang tuh. Terus menuju menikah tuh kayak, ay ambilin dong, oke, makasih ay, udah cuman gitu doang. Makin kesini kayak saya padahal baru 1 tahun pernikahan teman-teman ya, 1 tahun menjalan mau 2 tahun, tapi udah mulai ay mana baju aku udah siapin belum, ay makanan aku udah siapin. Padahal dulu
saya dengan sabarnya untuk menunggu dia masak misalnya terus bilang makasih. Tapi kok sekarang saya nggak sabar ya buat nunggu. Saya kok nggak sesabar itu buat bilang makasih. Saya kok nggak seikhlas itu bilang makasih, padahal apa yang dilakukan pasangan saya tetap sama. Walaupun statusnya berubah dari dulu pacar sekarang jadi istri. Kenapa saya tidak seikhlas itu bilang makasih sayangku, cintaku, hani bani cup cup muah muah. Walaupun dia udah mulai geli kalau sekarang jadi istri saya masih dibilang gitu ya. Nanti kedengeran anaknya, ya biarin aja kata saya. Kalau anaknya tahu ya biarin aja, biar dia tahu oh gini ayah saya mengungkapkan rasa kasihnya pada ibu saya gitu. Biarin aja kata saya. Nah hal ini yang teman-teman mungkin kadang dari perkataan aja kita nggak sadar bahwa oh ternyata dari perkataan itu kita udah memunculkan nokta nih. Kayak tolong, kayak misalnya nih, ini contoh paling konkret nih, yang paling saya alami sendiri ya. Nggak, mungkin teman-teman juga punya pengalaman. Ketika saya mau sharing materi ini, saya kasih dulu ke istri saya, ya saya bawainnya gini ya. Haha, ini mah pengalaman banget ya. Iya dong, kata saya, supaya relate gitu. Nah, contohnya adalah misalnya selain ini, terima kasih sayangku, cintaku, hani cup cup Muhammad tuh. Yang paling sering adalah ketika awal-awal pernikahan itu bangunin teh, bangun. Wah kalau sekarang mah apalagi anak tengah bangun, bangun ini tolong bantuin dong. Gimana sih nggak bangun-bangun? Nah, gitu. Ada tambahannya. Mungkin di satu sisi kayak kenapa sih ya tinggal bilang aja, saya juga nanti bangun. Nah hal-hal ini mungkin nanti jadi alam bawah sadar kita bahwa kita nggak sadar bahwa oh jangan-jangan kita lagi naruh nokta nih dalam hubungan kita. Jangan-jangan karena kita sudah merasa ya itu udah ada pasangan saya, harusnya udah ngerti dong, harusnya nggak usah dijelasin lagi dong. Padahal sampai setahu saya sampai nanti kita tua juga, semakin lama kita kenal dia juga semakin kita juga nggak tahu. Kenapa? Ya karena dunia terus berubah, hari-hari kita berubah, usia kita berubah, kebutuhan kita berubah, keinginan kita berubah. Ada yang dulunya pingin gitu, sekarang udah nggak pingin. Dulu misalnya cita-cita istri saya bilang, nanti kalau kita punya udah nikah, kalau nanti dikasih rezeki punya kendaraan, cari kendaraannya yang gede aja, biar sekalian kalau ada acara keluarga bisa bawa. Oke. Sekarang pas ditanya, kalau cari mobil nanti yang kecil aja, kan rumahnya kecil, biarin aja cukup buat keluarga kita aja. Padahal tujuannya sama misalkan, atau keinginannya sama, tapi perubahan waktu itu merubah tujuan dan harapan. Jadi nggak akan pernah sama tuh. Apa yang dulu dikatakan suka, apakah dulu yang dikatakan oke, apakah dulu yang dikatakan disukai, itu tetap sama. Dan kita menganggap ya harusnya itu dia ngerti dong. Aku kan berubah ya dia harus ngerti dong aku sukanya apa. Nah hal itulah yang memunculkan nokta dalam pernikahan kita. Kenapa? Karena kuncinya adalah kita menganggap suatu hal yang wajar, padahal bukan hal yang wajar. Bukan hal yang wajar dia langsung tahu. Tapi kita menganggap hal yang wajar, dia harus tahu. Ini kan jadi suatu hal yang menarik. Kenapa? Apakah jadi salah? Nah ini di perkataan. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman nih tentang perkataan. Dulu berubah, kayak Kang dulu aku tuh sering ngelakuin ini, sekarang enggak. Atau dulu Kang aku belum nikah sih, tapi kalau aku dulu sama mantan aku tuh suka gini, mutus tuh mulai rada-rada gini. Boleh sharing, kalau teman-teman mau sharing dan berkenan untuk sharing, boleh di-share di kolom chat. Sehingga nanti saya tahu kira-kira apa sih dan gimana sih gambaran dari teman-teman. Boleh teman-teman sharing di kolom chat. Nah, sambil nunggu teman-teman sharing terkait pengalaman perkataan, saya mau ke contoh selanjutnya.
perbuatannya. Nah, ini kalau pernikahan nih, apalagi awal-awal, kayaknya sampai akhir juga ya, kayaknya ayah saya juga masih melakukan hal ini ya. Dan ibu saya masih mengomen hal yang sama sampai saat ini. Mungkin ada yang punya pengalaman ini, menyimpan anduk di kasur. Ya. Pas nikah malas bilang I love you. Nah gitu kan. Dulu waktu pacaran tiap hari bilang I love you. Pas udah nikah malas bilang I love you. Nah ini Mbak Yulia, sampai saat ini yang masih coba saya pertahankan. Saya kadang suka tiba-tiba diam atau habis sholat assalamualaikum. Karena kami jaga anak jadi jarang berjamaah gitu ya, kalau di waktu-waktu tertentu. Setelah itu saya pandang dia, apa I love you, cuman gitu. Karena waktu dulu saya gitu. Malah saya pernah ke Gap bilang I love you waktu saya pacaran, mau pulang kuliah ke Jogja, mau pulang terus di pintu di tap point masuk itu saya bilang dah I love you, sampai ketemu seminggu lagi. Ternyata ada adik tingkat saya yang ngelihat itu dan langsung jadi berita, masih si kakang I love you-an di depan pintu kereta. Gelet sudah. Tapi ya nggak apa-apa, menurut saya itu suatu hal yang dulu saya lakuin ya, sekarang saya coba pertahanin gitu. Nah ini ya, tadi ada yang sharing ya, dulu suka bilang I love you, sekarang jarang. Nah, ngobrol lagi deh sama pasangan, ngobrol lagi. Sebenarnya masih senang dibilang I love you nggak? Kalau udah nggak senang ya udah nggak apa, it's okay. Karena tadi kan kita berubah. Tapi jangan sampai yang satu masih pingin, yang satu udah nggak mau. Nah itu yang perlu dikomunikasikan. Perkataan apa sih yang sebenarnya masih diharapkan muncul? Ya. Karena suatu hal yang teman-teman lakuin ya bisa jadi teman-teman juga kayak tadi ya, makasih, terima kasih, makasih udah disiapin. Karena saya lemah dalam menyiapkan gitu ya. Jadi saya kalau ada kerjaan keluar kota selalu mengandalkan istri saya, siapin, iya nanti siapin gitu. Dan sesudahnya bilang makasih. Nah kalau belum teman-teman atau teman-teman, Kang, saya udah lebih dari 2 tahun, Kang Farhan masih 2 tahun pernikahannya, ya nggak apa-apa, teh Mbak Mas semua, yang lebih, yang belum, yang penting mempersiapkan dan mengkomunikasikan. Karena pasti setiap pasangan itu punya gayanya masing-masing dan nggak harus sama seperti saya, karena tidak ada suatu hal yang betul. Yang betul itu, yang tahu betul atau tidaknya adalah Mbak Mas semua, yaitu pasangan. Ya, nah saya akan contoh selanjutnya nih, perbuatan. Tadi ya, menyimpan anduk di kasur. Itu sampai saat ini sudah mau 2 tahun pernikahan ya masih permasalahannya itu. Mencuci piring nih juga masih kayak kan biasanya istri yang cuci, ya udahlah simpan. Itu saya ya, kelakuan saya ya. Nggak tahu nih kalau teman-teman. Nah sama jam tidur nih. Ini yang perlu dikompromikan dulu. Perbuatan saya ini masih beradaptasi saya memang. Kalau Tembos tahu ya Tembos ya, saya biasanya jam 9 udah tidur Tembos ya. Nah, saya ini jam 9 udah tidur Mbak Mas semua. Sampai saya kuliah S2 pun dulu profesi di UGM juga tidurnya tetap jam 9, makanya teman-teman saya aneh. Kenapa ya Farhan itu bisa tetap tidur padahal tugas banyak? Ya memang saya bisanya gitu, betul Tembos. Masih sore kan jam 9. Masih sore ya, tapi ya saya udah ngantuk gitu ya. Jadi jam 9 tuh saya udah tidur. Nah, saya nggak bisa ngelakuin itu sekarang. Saya nggak bisa ngelakuin itu, membiarkan istri saya begadang sendiri, jaga anak saya, apalagi anak saya masih balita. Mungkin teman-teman yang sudah punya pasangan dan pernah ngasuh balita, ya lebih pengalaman dari saya ilmu begadangnya gitu. Apalagi saya nggak pernah punya ilmu begadang, tiba-tiba harus begadang gitu. Dan kadang awal-awal ya saya masih tidur aja jam 9 gitu. Tidur nyenyak, tidak bisa dibangunkan. Bangun subuh. Setelah bangun saya, astagfirullah, kasihan istri saya. Itu sebenarnya saya sedang membuat nokta dalam kehidupan berumah tangga saya. Akhirnya ya saya mencoba untuk menghapus sedikit demi sedikit nokta-nokta yang mungkin
jadi bercak-bercak dalam pernikahan saya, yaitu tadi saya mencoba menyelesaikan jam tidur saya. Alhamdulillah saat ini sudah bisa menemani istri saya begadang walaupun nanti jadinya shift-shiftan, tapi menurut saya jadi win-win solution. Nah, mungkin teman-teman di perbuatan ini bisa jadi nih teman-teman. Teman-teman ngerasa ya itu udah aku lakuin dari sebelum nikah, ya kamu harusnya ngewajarin dong. Tapi teman-teman udah bukan status yang sama loh. Teman-teman udah nikah. Jadi nanti kalau teman-teman yang buat yang belum nikah nih, teman-teman harus siap bahwa barangkali ada perbuatan-perbuatan teman-teman yang harus dikompromikan. Kenapa? Karena kalau nggak dikompromikan, bisa jadi nokta dalam pernikahan teman. Dan ini yang paling kerasa buat saya secara personal, yaitu adalah jam tidur. Karena pernikahan ini ya kan, mungkin yang harus tetap diingat oleh kita semua adalah menggabungkan, menyatukan dua orang yang berbeda sebenarnya gitu. Jadi ya perbedaan terus apa ya, yang mungkin ketika awal justru memasuki pernikahan tuh ada hal-hal yang justru mengejutkan gitu dari pasangan yang kita baru tahu. Nah itu yang apa ya, mungkin harus disadari juga lah oleh kita gitu. Betul Temos. Karena mungkin waktu pacaran ya beda ya. Kita nggak tahu dulu dia ngorok, nggak tahu dia ileran, nggak tahu kalau tidur harus melakukan ada aktivitas. Kalau dulu saya suka pegang kupingnya. Jadi saya suka pegang kuping istri saya. Jadi saya awalnya, ini apaan sih gitu. Tapi akhirnya dia pasrah. Karena nggak tega suaminya pegang kupingnya sendiri. Tapi dia biasa jadi. Oh ya Tembos nih ada yang nanya nih Tembos. Oke, kemudian apakah kakak pernah mendapatkan komentar dari mertua yang membuat Mas tidak nyaman? Wah, bahasan mertua nih Kak, masuk. Rame nih. Pernah Mas Ferdian, pasti pernah, nggak mungkin nggak. Apalagi saya nikah dengan kultur yang berbeda. Kebetulan istri saya Jawa, bapaknya Jawa Timur, ibunya Jawa Tengah, saya Jawa Barat. Nah, anak saya berarti anak kelahiran Pulau Jawa anak saya. Karena dari ujung timur ke ujung barat ada ya. Nah, gitu. Nah, tentu dapat komentar, apalagi saat ini Mas Fedian saya masih tinggal dengan mertua. Jadi saya tinggal dengan mertua Mas Fedian. Karena saya tinggal dengan mertua, tentu saja komentar-komentar itu kan ada. Tapi itu membuat saya untuk punya kesepakatan dengan istri saya. Jadi kesepakatannya adalah selama mertua itu tidak mengomentari keluarga saya, ya, selama mertua saya tidak mengomentari keluarga saya akan menganggapnya suatu hal advising buat saya. Jadi misalnya contoh begini, Mas Fedian. Saya ini dulu di rumah keluarga saya itu mandinya sehari sekali, Mas Fedian ya. Tiba-tiba di rumah mertua saya kebiasaannya adalah mandi sehari 2 kali. Saya sampai dibilang jorok Mas Fedian sama mertua saya. Masa suami cuma mandi sehari sekali, jorok banget gitu. Gak nyaman ya Mas Fedian. Pada saat dulu orang tua saya mandi sehari sekali aja nggak masalah, kecuali orang tua saya itu baru menyuruh saya mandi 2 kali kalau saya ada aktivitas olahraga. Selama saya tidak ada aktivitas olahraga ya pulang nggak mandi ya nggak apa-apa gitu ya. Nah terus lalu apa yang saya lakuin? Jadi ya tadi saya melakukan dealing dengan istri saya. Saya memang bilang, selama itu mengkoreksi diri saya secara personal dan tidak membawa-bawa keluarga saya. Jadi kan tadi mertua saya nggak bilang tuh gara-gara didikan keluarganya sih jadinya gitu. Nah, kalau tidak ada kata-kata itu, saya akan terima sebagai advising saya. Tapi kalau ada
menyinggung keluarga saya pasti akan meminta dulu istri saya untuk bisa menjelaskan pada keluarganya, pada mertua saya. Tapi kalau istri saya sudah menjelaskan beliau masih melakukan hal yang sama, saya akan bilang. Tapi alhamdulillahnya sampai saat ini belum pernah kejadian. Jadi memang baru sampai di level saya saja. Gitu sih tips dan trik dan saya punya kesepakatan dengan istri saya bahwa istri saya harus menjaga marwah saya. Artinya istri saya itu harus membela saya di depan keluarganya, tapi istri saya boleh bilang keburukan saya pada orang tua saya. Jadi misalnya, Mi itu gerasi kakang. Kebetulan ibu saya dipanggilnya Umi. Mi itu gerami si kakang masa mandinya sehari cuma sekali. Nah, yang menasih saya adalah ibu saya. Kang atuh di dago mah mandi teh sehari 2 kali jangan ini biar nggak jadi omong iya mah ngami. Dan efektif buat saya. Akhirnya saya mandi sehari 2 kali. Karena ibu saya yang mengomatkan pada saya. Omat itu bahasa Indonesianya apa ya Tembos ya? Bahasa Indonesia mengomatkan. Oh, saya juga nggak tahu kan. memberi perintah lah gampangnya gitu ya, memberi perintah itu gitu. Begitu pula sebaliknya, ketika istri saya punya keburukan, saya tidak akan pernah membicarakan keburukan itu di keluarga saya, tapi saya akan langsung bilang ke mertua saya, Bu itu masa si Mbak Iken, kalau di rumahnya panggilnya Mbak Iken gini, ya udah nanti dibilangin sama ibu, kayak gitu. Itu sih Mas, tadi siapa yang nanya? Mas Fedian, yang saya lakuin selama ini. Mungkin saya belum tahu apakah efektif buat orang lain, tapi seharusnya sih kita akan lebih nyaman karena yang membicarakan kita adalah orang yang sangat dekat dengan kita, yaitu keluarga sendiri. Memang akan jadi tidak nyaman ketika ya kita belum menganggap orang mertua itu orang tua kita sendiri. Ya saya juga masih berproses. Tapi kalau kita sudah menganggap mertua kita adalah orang tua kita sendiri, seharusnya nanti kita akan menganggap bahwa apa yang dikatakan mertua kita sama dengan apa yang dikatakan orang itu. Karena ini kejadian pada ibu saya nih, Tembos. Yang lucu di ibu saya, yang lucu, anaknya kakek saya dari ayah itu 8 orang. Laki-lakinya cuma 2 orang. Dan ada rapat keluarga. Dan yang diundang di rapat keluarga itu malah ibu saya, bukan ayah saya. Nah yang dikumpulin mah istri anak aja, menantu mah enggak, padahal yang diundang ibu saya. Lalu ayah saya protes lah, lah kan yang anaknya saya, gitu. Oh iya lupa cina gitu, sampai gitu. Saking apetnya ya kan mungkin. Betul. Kalau saya sih apet memang belum apa ya? Kan jujur. Apet itu akrab ya? Akrab, saking dekatnya. Tapi kalau saya secara personal memang belum bisa seperti ibu saya. Belum diundang rapat keluarga ya kan? Belum. Oke, berarti ternyata pernikahan itu juga adalah tentang membuat negosiasi kesepakatan itu ya kan? Betul. Ketika awalnya kita punya value masing-masing dan ketika masuk ke pernikahan itu ya kita harus bikin satu value bersama gitu yang disepakati gitu. Betul. Yang penting komunikasi. Nah, yang kadang udah ngerasa pernikahan teh Tembos kayak udah ngerti atuh, padahal benar. Gitu. Mas Fedian mudah-mudahan terjawab. Terima kasih banyak Mas Fedian atas pertanyaannya. Lanjut dulu kan? Oke, kita lanjut dulu ya sebelum pertanyaan selanjutnya ya. Nah tadi teman-teman tadi ya perbuatan. Ini perbuatan yang paling kerasa sih. Salah satunya mungkin tadi Mas Fedian. Perbuatan yang kita lakuin ternyata dampaknya nggak cuma ke istri, ternyata ke mertua juga. Ya.
jangan-jangan mertua kita juga belum menerima kita sebagai anaknya loh, bisa jadi masih nganggap kita orang asing. Makanya komunikasi itu penting. Oke, saya maju sedikit, Tembos dan teman-teman ke. Nah, kalau tadi peraku, jangan-jangan dari sikap dulu aja kita udah nggak sama nih, udah nggak sevisi nih, udah nggak sesuai nih. Contoh ya yang saya hadapi, mungkin teman-teman berbeda. Sikap misalnya, pokoknya kalau acara keluarga saya harus ikut. Ini dilematis, terutama tadi ya nggak ikut diomongin mertua, mau ikut bentrok kerjaan, mau nggak ikut, mau ikut tapi nggak ada yang kenal, mau ikut tapi keluarganya nggak welcome sama aku, nggak ikut tapi nanti dibilang nggak jadi menantu yang oke, misalkan aku nanti sedih dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling kerasa mungkin saat ini oleh saya ya, atau nih teman-teman. Jadi prioritas. Nah, tadi kalau larinya kembali ke komunikasi, seharusnya pasangan supaya tidak memiliki nokta-nokta yang tadi, maka kita harus punya tujuan keluarga. Mau kemana sih keluarga kita nih? Yang nentuin tujuannya siapa? Ya tentu kepala keluarga ya, yaitu suami. Tapi dalam membuat keputusan tujuan keluarga itu dibangun dengan komunikasi dengan pasangan. Jadi nggak bisa kepala keluarga langsung bikin, pokoknya keluarga ini harus gini tanpa nanya, kamu nyaman nggak sih istrinya? Dan lain sebagainya. Ya, sehingga kita tahu nih prioritasnya. Dan alhamdulillahnya, ternyata saya dengan istri saya itu punya kesamaan dalam membuat prioritas, yaitu adalah kita mendahulukan keluarga. Artinya apa? Artinya sebisa mungkin kita harus ikut kegiatan keluarga. Mau kita nanti lari-lari abis dari keluarga saya terus ke keluarga istri saya, mau pokoknya kita nginep terus nanti gantian dan terus selainnya, pokoknya tidak ada kata menolak baik itu kegiatan buat keluarga saya maupun istri saya. Itu yang dilakukan istri saya pada keluarga saya, begitu pula yang saya lakukan kepada istri saya. Alhamdulillah siang hari ini tadi nenek saya baru ulang tahun, jadi kami kumpul keluarga dan istri saya ikut. Padahal adiknya baru pulang tugas, adiknya tuh tentara baru pulang tugas dari Papua dan untungnya ke Jogja dulu. Nah, baru pulang nanti. Akhirnya kita bersepakat di link. Karena kita sama-sama punya oke, sebelum adik aku pulang, kita pokoknya ikut diemnya di rumah kamu, di keluarga kamu, supaya nanti ketika ada adik aku pulang, aku bisa full bantu di keluarga aku, kamu juga bisa bantu. Dan itu dibicarakan kepada dua-dua keluarga. Karena kita punya prioritas yang sama. Dan teman-teman butuh prioritas yang sama dengan pasangan ketika menjalin hubungan pernikahan. Dan itu harus dibicarakan di awal pernikahan dan terus dibicarakan. Kenapa? Karena kalau kita tidak terus membicarakan, akhirnya berhenti komunikasi dan tadi ya harusnya udah wajar lah ngerti. Padahal itu adalah suatu nokta-nokta dalam. Atau kita mewajarkan aktivitas orang tua yang menurut kita salah. Nah, ini sebenarnya contoh sikap yang tadi nih ditanyain Mas Fedian tentang mertua. Sejauh mana kita mentolerir mertua kita bisa melakukan sesuatu pada kita. Nah, itu harus dikomunikasikan. Kalau orang tua aku tuh tipenya gini-gini. Kamu pokoknya beliau misalnya contoh nih ya, saya ke istri saya. Orang tua aku tuh senengnya ngumpul, ngobrol. Mungkin nanti senengnya juga kalau beli baju anak tuh langsung dibeliin gitu. Kalau misalnya nih bajunya, modelnya nggak cocok buat kamu, terima aja dulu. Pakai sekali, fotoin, kirim, udah. Kalaupun nanti nggak mau dipakai lagi, nggak apa. Tapi saya nginfoin, tapi kalau menurut kamu itu suatu hal yang udah nggak wajar, contoh nih, misalnya ibu saya bilangnya gini, ya udahlah di keluarga kita aja, jangan ke keluarga Amanda.
istri saya namanya Manda, udah keluarga mana, udah aja fokus di sini dulu, baru besok. Padahal di situ ada 2 aktivitas yang harus kita lakukan bersamaan. Nah, itu udah nggak wajar tuh, karena sama-sama menghilangkan prioritas dalam hubungan keluarga kami. Nah, baru tuh protes aja, nggak apa-apa, aku juga oke. Bilang aja ke Umi buat ngingetin, karena bisa jadi orang tua kita kadang lupa. Dan kadang kita juga lupa mengkomunikasikan dengan keluarga, yang akhirnya jadi nokta juga. Mungkin nggak sama pasangan, tapi sama keluarga besar. Jadi, jangan-jangan kita punya sikap yang berbeda nih terhadap pasangan. Makanya kita harus punya kesepakatan. Segimana sih mertua itu ke kita itu, gimana sih responnya, gimana sih, apa yang harus diturutinya, apa aja. Itu yang menjadi kesepakatan. Dan yang saya rasain juga nih, salah satunya, contohnya nih, yang paling keras sih, jangan-jangan kita udah punya judgement pada pasangan kita. Kamu sih nggak bisa jaga anak. Padahal sikap itu muncul bahwa kita punya judgement, ya iyalah, nggak akan bisa lah istri aku, ya orang dianya sibuk dan lain. Padahal belum dicoba, padahal belum dikomunikasikan. Bisa jadi planning ini malah dapatnya dari orang lain. Oh, karena ibu saya bilang istri saya itu nggak bisa gini, nggak bisa gitu, nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Oh, berarti istrinya nggak bisa jaga anak. Lalu saya bilang ke istri saya, kamu sih nggak bisa jaga anak. Oh, jangan-jangan balik lagi, kita tidak membatasi sampai mana orang tua kita bisa mengintervensi keluarga kita. Tapi teman-teman, memang kalau teman-teman masih tinggal dengan mertua, masih tinggal dengan orang tua, finansial masih dibantu disokong oleh keluarga besar, itu memang pasti keluarga besar akan nimbrung dalam hubungan keluarga teman-teman. Tapi teman-teman bisa bikin banget dengan mengkomunikasi. Nah, gitu contoh untuk sikap. Tembos mau jawab pertanyaan dulu atau lanjut lagi nih? Lanjut dulu aja kan, apa-apa. Oke, siap. Nah, tadi apakah relate? Nah, kalau relate atau teman-teman rasain sendiri, 3 hal yang biasa mungkin jadi nokta yang tadi kita anggap wajar, ternyata bukan suatu hal yang wajar dari perkataan, perbuatan, ataupun sikap. Boleh tuh di-share di kolom chat. Nah, lanjut nih. Lalu apa sih Kang yang membuat kita punya pemikiran bahwa itu adalah suatu hal yang wajar? Harusnya pasangan kita tuh mewajarkan apa sih? Sehingga kita seperti terhipnotis ya. Kang, aku kok kayak kehipnotis, kayak ya udah harusnya itu ngerti lah, aku nggak usah jelasin. Lalu kita jadi marah. Marah kenapa? Marah karena pasangan kita tidak mengerti. Kenapa? Jangan-jangan Anda marah dengan diri Anda sendiri karena Anda tidak bisa membuat pasangan Anda mengerti maksud tujuan Anda. Yang akibatnya dari nokta yang tadi. Kenapa? Karena ada pergeseran. Ada pergeseran di diri teman-teman yang tidak teman-teman sadari karena mungkin teman-teman lupa untuk selalu mengenal diri teman-teman. Lupa untuk tahu kebutuhan teman-teman. Lupa untuk tahu sayang pada diri teman-teman. Lupa untuk tahu bahwa teman-teman tetap punya peran yang lama. Ya udah, peran aku kan sekarang ini, ya udah kan peran aku sekarang istri, teman-teman tetap punya peran jadi seorang anak. Teman-teman juga tetap punya peran sebagai seorang teman. Teman-teman juga tetap punya peran yang lama. Sama, nggak ada yang berubah. Tapi teman-teman kadang lupa. Sehingga terjadi pergeseran tadi. Kenapa sih? Gitu ya. Karena pergeseran itu bisa terjadi karena dinamika menjalani kehidupan. Tadi yang udah kita bahas di awal, teman-teman. Kita nggak sadar usia kita bertambah. Kita nggak sadar keinginan kita berubah. Kita nggak sadar kebutuhan kita berubah. Kita nggak sadar prioritas kita berubah. Sehingga kita harus flashback lagi, jangan-jangan, oh iya aku dulu udah nggak mau, sekarang udah nggak mau karena yang mau hal itu tuh aku yang dulu, aku yang 5 tahun yang lalu, aku yang sekarang udah nggak mau dibilang I love you. Aku yang sekarang itu lebih seneng, aku udah transfer.
Atau aku yang sekarang lebih senang aku masakin ini ya pagi ini. Atau aku yang sekarang lebih senang bagian aku ya jaga anak. Kamu sok punya me time. Atau aku sekarang lebih senang kayak aku punya me time. Gak perlu dibilang I love you. Karena tadi dinamika penjalanan kehidupan itu bergeser. Ada lagi selain itu teman-teman terjadi pergeseran, yaitu adalah interaksi antar anggota. Jangan-jangan ada perbedaan interaksi nih antara sekarang aku dengan istri, aku dengan mertua, aku dengan suami, aku dengan istri, aku dengan anak, aku dengan sahabat-sahabatku yang lama, aku dengan teman-temanku yang baru, aku dengan tempat kerja, aku dengan tetangga. Terjadi pergeseran. Terjadi keinginan yang berbeda. Atau berikutnya terjadi pembagian tugas yang berbeda. Kalau dulu pacaran ya nggak punya tugas buat, saya nggak setuju ya yang pacaran misalnya harus udah transfer, karena ada pas teman-teman saya beberapa yang masih pacaran tapi udah ditransfer uang buat jajan. Terus kalau ngedate selalu dibayarkan oleh salah satu pasangan. Yang akhirnya nanti ketika menikah jadi berbeda. Ketika nanti menikah ternyata pembagian tugasnya jadi berbeda. Istri saya bekerja. Tapi pembagian tugasnya tetap saya bekerja yang lebih dominan. Istri saya mengurus anak, istri saya mengurus anak. Tapi saya juga mengurus anak. Artinya pembagian tugas itu bisa jadi mungkin saat ini di awal pernikahan saya akan begini, tapi mungkin di tengah-tengah akan berubah. Atau ketika teman-teman pacaran dulu pembagian tugasnya gini, mungkin menuju akhir akan berubah. Atau nanti masuk ke jenjang pernikahan akan berubah. Jadi teman-teman harus sadari betul bahwa ada perbedaan tugas dalam proses pernikahan. Karena kalau enggak, bisa muncul nokta-nokta. Berikutnya nilai kepatuhan. Kang, maksudnya nilai kepatuhan apa? Apakah istri wajib patuh pada suami? Berarti suami nggak harus patuh sama istri dong. Loh Kang, kalau suami patuh sama istri nggak punya wibawa dong Kang. Nah, nilai kepatuhan ini adalah sama-sama patuh berkomitmen pada komitmen pasangannya. Terutama yang muslim, kita berkomitmen. Sebenarnya tidak hanya muslim, hampir semua agama yang menikah secara agama itu kita berkomitmen kepada Tuhan kita. Artinya kita punya kepatuhan untuk menjalankan kepatuhan-kepatuhan atau komitmen-komitmen yang sudah kita sepakati ketika kita menikah. Baik itu komitmen dengan pasangan ataupun komitmen terhadap Tuhan kita. Contoh buat teman-teman saya yang Katolik itu nggak bisa cerai teman-teman, karena dianggap pernikahan itu pribadi. Dan kalau ngurus perceraian itu sulit, harus ke Vatikan dan lain sebagainya. Sehingga kita harus yakin dan percaya bahwa nilai kepatuhan itu bukan nilai artinya patuh. Oh kamu mah disuruh ini teh nggak ngikutin, nggak patuh kamu sama pasangan gitu. Bukan itu, tapi nilai kepatuhan adalah bagaimana kita patuh terhadap komitmen kita sehingga kita sama-sama saling percaya dan menjaga kepatuhan. Berhubungan dengan tadi yang jadi pergeseran nilai komitmen atau pengorbanan. Jangan-jangan kita sudah mulai tidak mau berkorban. Jangan-jangan kita sudah mulai tidak mau melakukan komitmen. Hal itulah yang menjadi nokta-nokta. Kalau teman-teman pernah nonton film Nokta Merah dan Perkawinan, itu kan bergeser komitmennya. Bergeser, ada perbedaan komitmen bahwa dulu pasangan itu harus begini, kok sekarang begini. Dan teman-teman tidak sadar itu. Dan sadarnya ketika noktanya sudah memenuhi semua pernikahan. Kertas putih pernikahannya sudah full dengan nokta. Nah, jadi harapannya dengan ada bercak-bercak nokta, itu teman-teman menjadi bahan evaluasi dalam menjalin komunikasi dengan pasangan. Lalu terakhir, yang harus kita sadari bahwa adanya kesetaraan antara suami dan istri. Nah, kadang kita tidak merasa setara. Kadang merasa suami lebih dari istri atau istri lebih dari suami. Padahal
yang oke adalah suami dan istri punya kesetaraan yang sama. Hati-hati ada pergeseran terhadap di Islam pun, saking laki-laki itu adalah hal yang dianggap lebih tinggi kedudukannya dalam keluarga, tapi ingat di Islam pun sangat menjunjung ibu. Artinya apa? Artinya ya sebenarnya di mata anak kita ya setara. Hanya berbeda peran yang ditanggung. Nah, peran tadi larinya ke tadi. Pembagian tugasnya sebenarnya silakan disepakati dengan pasangan. Nah, sehingga tantangannya teman-teman yang perlu teman-teman sepakati adalah tadi. Apakah ada perbedaan kepribadian? Maksudnya perbedaan kepribadian itu gimana, Kang? Jangan-jangan pasti ada ya perbedaan kepribadian, nggak mungkin karena tidak ada kepribadian yang sama. Di orang yang sama yang punya gangguan kepribadian aja yang kepribadian sampai banyak, itu kepribadiannya beda-beda. Nah, perbedaan kepribadian ini yang dimaksud adalah toleransi terhadap kepribadian tadi. Istri saya masih toleransi nggak sih saya agak jorok? Oh, ternyata dia masih toleransi asalkan tidak ekstrim misalnya. Saya masih mandi kok. Yang penting tidak lebih dari sehari sekali minimal saya mandi. Nggak sampai di besokinya saya nggak mandi. Walaupun saya pernah coba-coba, akhirnya istri saya janjinya mana bisa mandi. Gitu ya. Nah, kurangnya kebersamaan ini bisa jadi. Nah, buat teman-teman pejuang LDR, kebersamaan ini ya belum tentu fisik ya, tapi kebersamaan yang dimaksud adalah bagaimana kita punya waktu bersama, punya ruang untuk bisa berkomunikasi, punya ruang untuk bisa melakukan hal-hal bersama walaupun jauh. Ya. Berikutnya rendahnya afeksi dan kepedulian. Nah, ini yang sering terjadi. Jangan-jangan nokta itu sebenarnya kan tadi ya, kita mewajarkan hal yang wajar. Istri pulang kerja cerita, aku capek. Ya namanya juga kerja. Ya Allah. Kan cuma pingin dibilang, oh iya capek ya, hari ini ngapain aja gini. Oh iya. Ya udah, ayo istirahat, besok biar bisa semangat lagi kerjanya. Kadang kita sulit untuk mengkonfirmasi afeksi dari pasangan. Bahkan apalagi bagi pasangan yang mungkin udah ngerasa, ya aku udah nikah udah lebih dari 5 tahun, ya harusnya wajar lah. Istri aku ngerti, aku capek, yang nggak harus dibilang-bilang lagi. Karena tadi mulai mewajarkan hal yang tidak wajar. Lalu perbedaan latar belakang keluarga dan budaya agama ini selalu menjadi tantangan. Nah, ini yang mungkin bisa jadi nokta yang tidak terasa, yaitu saling menunggu dibahagiakan. Atau aku teh udah pingin dia teh masakin aku tapi nggak pernah bilang. Atau aku teh pinginnya kalau tiap pergi keluar kota teh semua barang aku teh disiapin tapi nggak pernah bilang. Atau aku teh kalau jalan-jalan teh pingin makan enak atau ke resto sekali-sekali, sebulan sekali mah kita menghabiskan we time bersama keluarga, jalan-jalan kemana, tapi nggak pernah bilang. Jadi jangan-jangan kita lagi saling menunggu dibahagiakan. Suami sedang menunggu dibahagiakan istri, istri sedang menunggu dibahagiakan suami. Akhirnya muncul nokta mewajarkan hal yang tidak wajar. Ya harusnya ngerti itu, aku pulang teh air panas harus udah disiapin. Tapi nggak pernah bilang kayak, aku tuh kalau pulang kerja kan capek, lebih enak di air panas. Kalau bisa mah nanti ya pulang kerja disiapin air panas ya, Ya, jadi bisa jadi kita lagi saling menunggu dibahagia. Nah, sehingga nilai-nilai hidup dan jadi nilai-nilai hidup dan kehidupan itu perlu disepakati oleh pasangan. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya kesepakatan nilai-nilai hidup, kita tidak bisa berkomitmen, berkomunikasi sehingga muncul dalam pernikahan kita. Kita harus menyepakati. Kang, kalau belum nikah gimana? Ya disepakati sebelum nikah. Diobrolin, kamu tuh kalau nikah pengennya gimana sih? Kang, kalau yang awal-awal nikah kayak Kakang gimana nih? Ya boleh kita berlatih.
So kamu maunya gimana saat ini? Aku kayak gini, nilai hidup apa yang tidak boleh? Kan dalam nilai hidup itu teman-teman, ya, kan ada, kita akan bagi teman-teman. Jadi teman-teman nanti berlatih membagi kira-kira mana yang zona dasar, mana yang sebenarnya zona tambahan. Kalau zona dasar ini ya pokoknya apapun yang terjadi tidak boleh dilanggar. Tapi kalau zona tambahan ya kalau ada syukur, enggak ya nggak apa-apa. Nah seringkali kita lupa akan hal ini bahwa ini tuh seolah-olah tidak ada batas. Seolah-olah tidak ada batas sehingga mewajarkan bahwa suatu hal yang tadi menjadi suatu hal tambahan ternyata itu bukan suatu hal yang mendasar. Sehingga kita menganggap bahwa yang pasangan lakukan itu tidak sesuai. Ya. Nah, lalu muncul nih pertanyaan, apakah adanya nokta dalam pernikahan berarti salah? Ya enggak, teman. Kita ini manusia, bukan robot. Kita ini manusia, sehingga nokta dalam pernikahan itu wajar. Dan tidak salah. Karena kita manusia, mungkin kita belum memahami, kita saling beradaptasi, kita saling mengkomunikasikan, kita lagi cari formula yang tepat, jadi nggak pernah salah. Tapi akan tidak tepat kalau nokta ini tidak dicari jalan keluarnya untuk mulai dikecilkan nokta-noktanya sehingga noktanya tidak membesar dan menghancurkan pernikahan. Terakhir, Tembos dan teman-teman semua dari saya sebelum nanti kita lebih ngobrol dan diskusi. Ini ada pesan dari dosen saya. Beliau dosen saya di UGM dan ahli dalam bidang psikologi keluarga. Dalam materinya dan kelasnya dia pernah berkata seperti ini. Dalam perkawinan pasangan dalam perkawinan, pasangan yang mampu melalui berbagai tantangan kehidupan dan memiliki iklim positif dalam hubungan antara suami dan istri adalah keluarga yang. Artinya apa nih teman-teman? Artinya satu, kalau kita jadi keluarga yang tangguh, kita insya Allah bisa mengecilkan nokta-nokta yang tadi sehingga nanti teman-teman tidak khawatir dengan nokta-nokta yang ada dalam pernikahan. Berikutnya yang bisa kita garis bawahi bahwa dalam menjalin pasangan kita harus berusaha membuat iklim dalam pernikahan kita itu positif. Artinya apa, Kang? Artinya ya kalau ada suatu kesalahan dipandang bukan suatu hal yang tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diselesaikan, tidak ada jalan keluar. Karena kalau difikirkan bahwa suatu kesalahan suami atau istri itu tidak ada jalan keluarnya, tidak bisa diperbaiki, maka iklimnya tidak akan positif. Begitu pesan dari dosen saya yang mungkin juga bisa menginspirasi dan dari teman-teman, dan karena pesan dosen saya ini sangat menginspirasi saya dalam menjalin komunikasi dengan pasangan saya atau dengan istri saya, mudah-mudahan juga bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ini keluarga saya, ini istri saya dan anak saya. Mohon maaf anak saya lagi manyun fotonya karena tadi diambil baru siang hari ini. Lalu dia manyun karena ibunya punya harapan foto dong, ayo mumpung ke sini, tapi anaknya tidur terus dan akhirnya dia terbangun. Saat dia terbangun langsung, ayo kita foto. Jadi anaknya gitu. Terima kasih banyak Tembos dan teman-teman. Mangga kalau mau masuk ke diskusi. Baik, Kang. Wah, ini apa ya? Suatu hal yang berharga untuk kita ambil pelajarannya, insight-nya gitu. Tidak hanya untuk kita yang sudah menikah, tapi juga untuk yang belum menikah sebagai persiapan gitu. Mungkin bayangan nanti dunia pernikahan itu akan seperti apa. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan tadi yang belum
terjawab, belum dijawab. Oke. Dari Kak Zulfikar. Kakak mau nanya nih, kalau kondisi kita lagi rudet gitu, lagi apa ya istilahnya, lagi pusing, lagi rudet secara emosi, mau itu dari kerjaan atau hal lain, lalu pasangan itu sama-sama bikin rudet. Nah, cara nanganinnya versi kakak gimana? Oke. Kalau versi saya nih, kalau saya lagi rudet kerjaan, suatu hal yang bikin saya rudet tuh banyaknya kerjaan ya. Karena kalau di luar kerjaan tuh enggak. Jadi istri saya udah tahu kalau sama telat makan. Ya, sama telat makan biasanya bikin saya rudet. Dan istri saya juga begitu, banyaknya kerjaan dan juga rudet. Nah, itu mungkin yang menyatukan kami ya, karena kami sama-sama rudet kalau makan gitu ya. Dan bos juga tahu sendiri ya. Jadi kalau saya tentu karena dengan pasangan saya rudet karena belum makan, tentu solusinya adalah saya selalu menawarkan, ayo makan dulu yuk. Setelah makan baru kita ngobrol. Itu sih kalau saya jadi teman-teman bisa cari juga kira-kira dengan pasangan itu apa sih yang menyamakan dan itu bisa membuat nyaman. Kalau saya itu tadi, ayo makan dulu dong. Kalau istri saya tahu saya lagi rudet, pasti disodorin makanan. Baru dia ngomong. Ataupun kebalikannya, ketika dia rudet, saya akan sodorin makanan atau minuman dulu, baru kita ngobrol. Nah, yang jelas berikutnya, Kang Zul yang saya biasa lakukan adalah saya kasih tahu bahwa saya butuh waktu untuk menyelesaikan ini. Tapi misalnya pasangan saya, nggak, aku juga butuh waktu nih, aku tuh pingin gini. Oke. Saya memberi batasan apa yang bisa saya lakukan. Oke, aku cuma bisa gini. Mau dibantu atau enggak? Kalau enggak, ya sudah. Gitu. Misalnya enggak, aku pinginnya gitu. Ya udah, oke. Kamu berarti selesaikan sendiri. Saya juga menyelesaikan dulu. Nanti kalau kita udah sama-sama oke, kita ngobrol. Nah, seringnya sih ketika saya beritahu batasan saya sampai mana, dia akan nerima. Ya udah, kamu bantuin sampai situ aja dulu. Nanti aku sisanya. Biasanya gitu. Nah, itu yang membuat kerudetan itu berkurang. Walaupun tetap tambah punya beban. Karena tadi kita tetap bantu dia menyelesaikan kerudetannya. Kang, atau kalau gitu mah capek, Kang. Ya, capek memang. Tapi saya bilang setelahnya ke pasangan saya, kenapa? Karena saya masih ngasih batas limit kecapaian saya. Jadi ya oke, saya masih bisa bantu, tapi hanya sampai itu. Kira-kira mau nggak? Karena kalau lebih dari itu, saya jadi rudet dan akhirnya jadi berantem. Walaupun berantem dalam satu sisi itu oke. Karena kita jadi tahu konflik gitu, apa yang diinginkan pasangan. Tapi tanpa konflik, dari tahu hal seperti tadi sebenarnya udah paham. Alhamdulillah, Kang Jul, saya dengan istri saya jarang berantem. Saya sebelum menikah itu sampai bertanya apakah pasangan 10 tahun lalu jarang berantem itu sehat. Itu saya pernah nanya sama psikolog sampai bilangnya, ya kalau baik-baik aja ya nggak apa-apa. Walaupun memang menuju pernikahan itu sempat ada berantemnya ya, sampai mau nggak jadi nikah gitu. Karena ternyata ada hal prinsipil yang harus dikompromikan. Itu rudet sampai saya mau ngundurin diri dan lain sebagainya. Akhirnya keputusan paling gampang adalah dia tahu kalau saya sedang rudet, saya akan me time. Dan saya akan minta waktu paling lama 3 hari. Karena sesuai ajaran agama Islam bahwa kalau kita marah maksimal 3 hari katanya ya. Jadi saya menggunakan itu dan saya menerapkannya terus-menerus. Gitu Kang Jul kalau versi saya. Mudah-mudahan bisa digunain nih sama Kang. Ya, turun Kang. Sama-sama. Oh, ini mah Jul anak saya ini mah. Waduh, ada. Sehat Kang. Sehat Jul. Jul. Awis tepang. Awis tepang itu teman-teman bahasa Sunda artinya jarang temu tapi jarang ketemu gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya untuk Zul. Ya, pertanyaan selanjutnya dari KJ. Nah,
tanggapan Kakang perihal seseorang yang belum menikah, tetapi sedikit banyak tahu ilmunya, yang memberikan saran kepada mereka yang sudah menikah bagaimana? Nah, mau minta point of view Kakang sebagai psikolog, sebagai seseorang yang sudah menikah gitu, dan yang belum. Pernah kejadian di saya, tapi saya waktu itu kan statusnya belum psikolog. Saya statusnya belum psikolog, saya masih mahasiswa profesi. Teman saya sudah menikah, anak 2. Teman saya sudah menikah, anak 2. Lalu saya memberi saran waktu itu sesuatu hal terkait pengembangan anak. Lalu teman saya ada yang nyeletuk di lagi nongkrong di tongkrongan itu, teman saya ada yang nyeletuk bahasa Sunda yang artinya bahasa Indonesianya gini, Han, ngertian dia kali, dia kan udah nikah, lu mah kan belum nikah, tahu dari mana? Lalu jawaban saya adalah, saya tahu ilmunya. Kalau saya tahu ilmunya, walaupun saya belum mempraktekkan, tapi saya tahu ilmunya. Kalau orang itu ini dari ceramah Gus Baha ya, kalau teman-teman pernah dengar ceramah Gus Baha itu begini. Kalau orang punya ilmu harus praktek dulu, maka nggak pernah ada cerita mengenai kiamat atau kematian. Masa orang mati mau cerita tentang kematian? Saya dikubur gini loh, kan nggak bisa. Jadi buat saya, teman-teman nggak usah takut. Kalau teman-teman punya ilmu dan teman-teman memberikan nasihat, it's okay. Karena saya juga masih nerima kok nasihat dari teman saya. Saya masih cerita pada teman saya yang belum menikah. Kenapa? Karena mungkin dia lebih tahu saya pada kondisi-kondisi tertentu. Kang, itu mah Kakang lagi gini aja. Oh iya ya, refleksi diri. Jadi masuknya ke substansi, bagaimana dia mengenal dirinya. Coba deh kamu lihat lagi, kamu tuh lebih senangnya gimana sih dalam pernikahan, tanpa mengomentari hubungan pernikahannya itu. Karena jadinya tidak merasa digurui. Bentuknya adalah kita melakukan guidance atau melakukan bantuan untuk lebih mengenal. Gitu Mbak J. It's okay kalau Mbak J punya ilmunya dan terus ada yang apalagi ada yang minta ya. Kita harus bantuin dong. Karena ada beberapa orang juga kan yang meskipun mereka belum pernah melakukannya gitu, kayak pacaran, menikah gitu, tapi mereka belajar dari orang-orang sekitarnya gitu, dan pandangan mereka lebih objektif mungkin ya, karena kan kebanyakan yang mengalami permasalahan meskipun udah punya pengalaman karena mereka yang memiliki masalah, makanya biasanya bingung sendiri gitu, mungkin meskipun betul banget ya Mus. Betul banget ya Mus. Nah ini contohnya nih, ada sahabat saya nih, ada kebetulan mampir nih, ada Saripa nih, ada Ipe nih. Kadang saya curhat nih sama dia, padahal beliau juga belum menikah. Tapi saya bisa curhat dan saya menerima feedback dari beliau gitu. Jadi senang sekali malah dapat point of view yang lain. Gitu TJ. Mbak apa J atau Mas ya? Pokoknya begitu J, mudah-mudahan. Oke, terima kasih Kak J atas pertanyaan, dan halo TIP, aduh sudah lama tidak bertemu, senang sekali. Selamat datang di kelasnya Kakang. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih Kang. Oke, siap Bos. Dari Kanasria. Kang, bagaimana kalau menghadapi orang-orang yang keras? Orang-orang yang dibilangin nggak mau nurut, nggak bisa diajak komunikasi, dan yang maunya menang sendiri gitu. Mungkin dalam konteks hubungan mungkin ya, atau koreksi saya kalau salah, Kanasria. Oke. Kang, gimana kalau ketemu orang yang keras gak mau nurut dan lain? Kalau itu dalam konteks relasi belum menikah,
Saya akan bahas dulu kalau itu dalam konteks teman-teman lagi pacaran nih, terus pacar teman-teman ternyata keras dan lain sebagainya. Yang perlu dikonfirmasi supaya teman-teman nanti tidak punya nokta dalam pernikahan, yaitu adalah teman-teman cari pasangan yang kayak gimana sih? Udah se-value nggak? Jangan-jangan teman-teman yang memang seneng yang dikerasin. Banyak loh yang kayak, ya aku memang nyarinya yang keras kepala. Kenapa? Soalnya aku nggak bisa bikin keputusan. Jadi biar aja dia yang ngambil keputusan. Ada yang. Tapi kalau bukan bagian dari itu, bukan kayak, ya aku memang nyari orang yang keras kepala supaya kalau ternyata teman-teman milih yang keras kepala, tapi sebenarnya teman-teman nyarinya partner diskusi, apain? Teman-teman buang-buang waktu untuk menjalin relasi yang eksklusif ya, artinya mungkin pacaran atau lebih lengkapnya nanti pernikahan. Tapi Kang, kalau statusnya saya udah nikah gimana? Nah, kalau udah nikah beda lagi. Kalau udah nikah beda. Kalau tadi belum nikah, ya saya sarankan ya cari sesuai dengan core value teman-teman. Jadi hindari yang tidak sesuai. Jangan karena ya lebar Kang udah pacaran 10 tahun. Misalnya nih Akang nih, Kang jangan-jangan nikah sama istri Akang karena lebar ya udah 10 tahun. Ya enggak juga, karena core value kami masih sama kayak tadi ya, kami hobi makan, kami ya dan lain sebagainya lah, sehingga ya it's okay walaupun ya ada yang berbedanya. Nah, kalau yang udah nikah gimana Kak? Kalau yang udah nikah, teman-teman dalam membangun keluarga yang tangguh, jurusnya ada 2. Dan ini selalu saya share kalau tentang relasi. Yaitu mendekatkan jarak antara harapan dengan kenyataan. Jadi awalnya jauh, didekatkan. Lalu tadi gimana, Kang kalau keras gimana orang? Nah, kalau orangnya keras tidak bisa dijadikan lembut, ditarik ke sini nggak bisa, ya yang ini harus berkorban untuk ke sini. Nah, karena dalam menjalin relasi ya ada keikhlasan. Karena kalau jaraknya terus dibuat perlebar ya hubungannya nggak akan baik-baik saja. Jadi tugasnya adalah tadi mendekatkan, teman-teman ya, mendekatkan antara harapan dengan kenyataan sebagai pasangan. Kalau tadi Anda teman-teman berharap, Kang saya berharap pasangan saya udah nggak keras kepala lagi. Ya kalau pasangannya tidak disadarkan untuk tidak keras kepala, ya teman-teman yang accepted bahwa dia memang keras kepala. Dan teman-teman bikin barrier keras kepalanya itu bolehnya untuk unsur apa aja. Dan di unsur mana yang harusnya diskusi. Contoh misalnya, oke, kamu boleh keras kepala kepada hubungan kita terkait agama. Kalau untuk yang udah menikah ya. Apapun aturan agama, kalau kamu keras kepala, aku harus ngelakuin gini, ngelakuin gitu, sesuai aturan agama, aku akan turunkan. Tapi kalau misalnya, tapi di lini lain dan negosiasi, lini lain harus ada negosiasi. Misalnya apa? Misalnya adalah tadi misalnya pendidikan anak. Itu satu hal yang tetap dinegosiasi. Pun aku tahu kamu punya keinginan. Kenapa? Karena kalau tidak menjamin hal ini, kerucutkan atau mengecilkan antara harapan dan kenyataan, tentu itu tidak akan pernah ketemu. Jadi yang paling bisa dilakukan untuk menghadapi orang yang keras adalah kita bantu sadarkan orang keras itu bahwa kamu itu bersikapnya keras loh, berdampaknya bisa begini-begini loh sama. Tahu ya, kita ikhlas. Karena kita tidak pernah bisa merubah orang lain. Yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Saya nggak bisa ubah Tembos jadi senang pakai make up, nggak bisa. Yang bisa ngubah Tembos senang pakai make up ya Tembos sendiri.
Ya saya harus nerima tembos nggak suka pakai makeup ya, it's okay. Gitu. Bisa kan kalau ibu saya yang nyuruh? Nah kan tadi bisa kan kalau ibu saya yang nyuruh, ya kan? Karena tadi kita punya level komitmen tertentu. Makanya itu tadi di awal pasangan, karena saya akan lebih nyaman ditegur kalau ibu saya yang, tapi saya akan tidak nyaman kalau mertua yang. Thank you Tembos. Wow, luar biasa pertanyaannya kali ini dan rame ya gitu. Terima kasih dan terima kasih kepada Kak Nasria atas pertanyaannya, sama-sama Kak Nasria. Mungkin pertanyaan terakhir di kelas malam ini adalah dari kamu Tia. Ini mungkin lebih ke sharing ya. Peran saya cuma seputar rumah dan keluarga, nyaris nggak punya teman, apalagi yang dekat karena ngerasa sekarang udah nikah. Akhir ini baru tersadar ternyata butuh juga punya teman. Jelas ya kan, wah, karena person self ya diri kita sendiri itu tetap penting gitu. Iya betul banget Tembos. Kita harus terus mengenal bahwa karena tadi ada pergeseran kan, tadi yang kita nggak sadari, gini. Nah ini masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Tembos ya, bahwa ada pergeseran itu gitu. Jadi kalau kita tidak sadar pergeseran itu, jangan-jangan kita nggak siap. Tetap punya peran ya Teh Mutia ya, jangan hilang perannya. Oke, nah ini yang terakhir ada dari Kadian. Mau minta saran nih Kang untuk pernikahan yang sudah masuk 10 tahun. Selamat Kadian, karena katanya kadang masih ada ngerasa kok pasangan aku gitu. Jadi kayak selalu ada hal yang baru dari pasangan entah yang bisa diterima atau kurang diterima. Oke. Wah ini kalau dia nih ya, Ayu ya, biasanya panggilnya Ayu. Nah kalau Ayu nih nikahnya udah 10 tahun nih Teh Ayu nih ya. Emang kalau nggak salah dari lulus langsung ya, kalau nggak salah seingat saya. Nah jangankan Teh Ayu yang 10 tahun, orang tua saya aja yang udah mau nikahan Mas. Bahkan kakek saya sebelum meninggalnya saja dulu udah lama itu selalu dalam ceramah di keluarga itu selalu bilang bahwa Aki ini masih mencari tahu kesenangan mami itu apa. Insya Allah Aki akan berusaha. Ini kata-kata yang selalu terngiang di saya dari kakek saya yang selalu jadi pedoman saya dalam menjalin pernikahan. Aki akan selalu membahagiakan mami. Aki akan terus belajar keinginan mami apa, tapi mami jangan lupa untuk mengingatkan Aki kalau Aki sedang tidak membahagiakan mami. Wah itu tamparan buat saya, kayak wah Aki kakek saya itu sangat menginikan pasangannya gitu ya, sangat memuliakan pasangannya gitu. Dan dari situ saya sadar bahwa yang pernikahannya sudah tua saja itu terus belajar dan terus melakukan toleransi. Jadi buat Teh Ayu nih yang udah 10 tahun pernikahan, ketika Teh Ayu ngerasa kok pasangan aku gitu ya, cek Teh Ayu. Ceknya maksudnya apa? Maksudnya bukan cek jangan-jangan selingkuh, bukan ya Teh Ayu ya, bukan ya. Dicek, kok pasangan aku gitu ya sekarang. Dicek itu terjadi karena ada perubahan dalam dinamika kehidupan atau enggak. Kalau sebenarnya tidak ada suatu hal yang berubah secara drastis, seharusnya ya berubahnya pelan-pelan. Artinya ya mungkin kebiasaan-kebiasaan baru. Kalau misalnya nih mohon maaf, suami habis pulang nongkrong, terus pulang-pulang tiba-tiba aku kayaknya mau coba olahraga sepeda deh, mulai beli sepeda deh, akhirnya mulai beli yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Kayak kok dulu mah perasaan gak konsumtif, kok sekarang jadi konsumtif ya.
bisa sangat terjadi. Jadi ketika hal itu terjadi, yang perlu dikonfirmasi, yang perlu awal dilakukan adalah konfirmasi. Kenapa? Karena kadang kita larut dengan pemikiran kita sendiri. Sekali lagi, kita sering larut dengan pemikiran sendiri karena secara psikologis sejatinya kita punya pemikiran negatif terhadap sesuatu. Jadi misalnya nih ketika saya berangkat sesuatu, aduh kayaknya hari ini akan oke nih gitu. Padahal kan itu hanya pemikiran kita, hanya perasaan kita. Nah yang salah, kita itu percaya, belief terhadap pemikiran kita tadi, padahal belum terjadi. Maka yang penting adalah konfirmasi. Jadi ketika ada pemikiran negatif dalam diri saya kepada pasangan saya selalu tanya. Ya mungkin ini juga efektif buat pasangan yang lebih tua, karena kakek saya juga melakukan itu. Tadi ya, Mami tolong ingatkan Aki kalau Aki tidak sesuai dengan harapan. Artinya kan itu mengkonfirmasi. Jadi Teh Ayu bisa banget ngelakuin bahwa ketika Teh Ayu punya pemikiran sesuatu kayak, ih kok jadi gini, oke lah aku masih bisa nerima, kayak aku nerima sih tapi kurang srek, konfirmasi dulu. Sehingga sebelum Teh Ayu accepted terhadap sesuatu atau perilaku sesuatu, Teh Ayu bisa konfirmasi dulu, oh ini tuh aku menolaknya itu memang karena nggak sesuai value aku, atau oh aku ini menolaknya karena jangan aku terlalu belief dengan pemikiran negatif. Gitu Teh Ayu, mudah-mudahan bisa dilakuin. Itu juga yang saya masih lakuin, dan itu pengalaman dari kakek saya yang diajarkan pada saya yang pernikahannya lebih dari 10 tahun, mudah-mudahan masih efektif untuk Teh Ayu. Hatur nuhun. Terima kasih banyak. Wow, hatur nuhun Kakang dan juga Teh Ayu atas pertanyaannya. Jadi kalau aku ambil kesimpulan dari bukan materi sharing hari ini adalah pernikahan itu masih adalah tentang belajar seumur hidup ya Kang. Berproses seumur hidup, terus juga pernikahan itu adalah tentang effort gitu. Effort yang mungkin di suatu momen terasa berat banget gitu. Tapi ya memang itu yang terjadi mungkin ya, dan harus dilakukan gitu, mengusahakan cinta dan kasih sayang itu tetap dijaga gitu dan terus ditumbuhin ya Kang. Betul banget Tembos. Oke, kira-kira mungkin ada kata-kata penutup dari Kakang berkaitan dengan topik sharing kita pada malam hari ini. Oke, teman-teman, pernikahan mungkin muncul nokta, tapi jangan buat nokta itu menjadi sebuah alasan untuk kita membiarkan sebuah hal yang sederhana, yang kita anggap wajar menjadi suatu hal yang tidak wajar, yang mengakibatkan nokta itu semakin membesar dan merusak pernikahan kita atau relasi kita. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk hadir di kelas ini. Saya sangat senang dan bahagia bisa sharing ilmu bersama teman-teman. Terima kasih banyak juga Sintesa sudah mengakomodir hal ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kakang atas sharing ilmu dan pengalamannya luar biasa pada malam ini berkaitan dengan topik hubungan ya atau pernikahan gitu. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang hari ini berhadir untuk kita sama-sama belajar, untuk kita sama-sama sharing juga. Untuk weekly class ini sebagai informasi insya Allah akan kami usahakan untuk adakan setiap minggunya, dan setiap minggunya akan ada topik-topik atau tema yang berbeda gitu. Dan juga dengan mungkin teman sharing yang berbeda juga. Tapi mungkin akan banyak diundang nih sepertinya. Siap Tembos ya. Siap. Oh ya teman-teman, bahwa minggu depan tanggal 11 itu kan ada kegiatan ruang rencana
ruang rencana itu apa? Kita akan berkumpul bareng dengan Kang Zain gitu. Kita akan memiliki waktu intimate bersama gitu dengan Kang Zain, dan kita akan membahas suatu hal yang jadi kejutan gitu. Untuk informasi kegiatan boleh dilihat di Instagram kami di Sintesa Wellness. Oke, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman atas kehadiran hari ini. Semoga menjadi kebaikan untuk kita semua yang mengikuti malam ini. Kami pamit undur diri dari Sintesa Wellness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih semua.